Peristiwa Perang Bubat konon tak lepas dari kebimbangan Raja Hayam Wuruk dalam mengambil keputusan. Pasalnya sebagai raja muda di Majapahit, Hayam Wuruk selama ini dibantu oleh Mahapati Gajah Mada yang lebih menjadi tokoh sentral layaknya sebagai posisi Perdana Menteri. Namun sebelum perang itu, ada sebuah tanda yang tak dihiraukan Raja Sunda dan para pejabatnya sebelum berangkat. Saat itu dikisahkan, sesudah pinangan Hayam Wuruk diterima, Maharaja Linggabuana Wisesa, Permaisuri, dan beberapa pejabat istana berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan dia Pitaloka Citra resmi, sekaligus melangsungkan pesta pernikahan di ibu kota Majapahit. Dikutip dari buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit, tulisan Sri Mintala Ahmad. Rombongan ini berangkat di hari yang ditentukan ke Majapahit. Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi perjalanan Maharaja Linggabuana Wisesa ke Majapahit. Perjalanan jauh akan mereka tempuh dari Galuh menuju ibu kota Majapahit di Trowulan. Ratusan rakyat Galuh mengantarkan sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Sesampainya di pantai, konon ada sebuah kejutan di mana mereka menyaksikan laut berwarna merah darah yang melambangkan bahwa rombongan itu tidak bakal kembali ke negeri kelahirannya. Namun tanda itu tak dihiraukan oleh Maharaja Linggabuana Wisesa dan rombongannya. Mereka tetap berangkat menuju Majapahit dengan penuh misteri. Rombongan Sunda tiba di Pesanggerahan Bubat. Datanglah utusan Pati Amangkubumi Gajah Mada yang menyampaikan maksud agar dia Pitaloka Citra resmi diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk Sunda ke Majapahit. Namun hal ini membuat Maharaja Linggabuana Wisesa merasa harga dirinya telah terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada jelas menolaknya. Tetapi sebagai raja yang arif, Maharaja Linggabuana Wisesa enggan bertindak gegabah untuk serta-merta langsung mengadakan perlawanan di tempat itu. Tetapi kearifan hati Wisesa tak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Pada situasi demikian, rombongan Sunda itu merasa dilecehkan. Karenanya, rombongan Sunda itu ingin mendesak Hayam Wuruk untuk menerima dia Pitaloka Citra resmi sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk Sunda terhadap kekuasaan Kerajaan Majapahit. Namun Hayam Wuruk tampaknya belum berani mengambil keputusan tepat. Faktor umur yang masih muda menjadikannya bimbang. Apalagi kedudukan Gajah Mada yang sekelas Perdana Menteri menjadi tokoh andalan untuk Majapahit dalam mengambil kebijakan. Di sisi lain, rombongan pengantin Sunda mulai muak dengan perlakuan yang diterimanya dari Gajah Mada. Beberapa pejabat istana Sunda seperti Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Rangga Kaweni, Sutrajali, Jagat Saya, Urang Pangulu, Urang Saya, dan Urang Siring, naik pitam.
Mereka pun memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada. Meski secara jumlah kuantitas jelas kalah telak. Sebelum Raja Hayam Wuruk memberikan putusan, Gajah Mada dan pasukannya sudah melakukan penyerangan ke lapangan Bubat dan mengancam Raja Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa untuk mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan dan harga diri sebagai ksatria Sunda, Maharaja Linggabuana Wisesa menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah entar busur dari siapa menerjang utusan Gajah Mada hingga terkapar di tanah. Serangan itu berhasil meluluhlantakkan pertahanan hingga pasukan Sunda menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Sunda dapat dikepung itu berhadapan dengan pasukan yang dipimpin langsung Gajah Mada. Setiap prajurit Sunda yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Raja Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa, para menteri, dan pejabat kerajaan Sunda. Kemenangan yang dibayar mahal setelah itu, karena dia Pitaloka Citra resmi memilih bunuh diri setelah melihat ayahnya dan seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran itu.